Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nikmatillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin wa Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 8 dan 9. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas selamat dan limpahan hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat, bisa memenuhi undangan sekolah dalam rangka sosialisasi kurikulum SMP Negeri 4 dan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan kembali diri saya. Di sini nama saya Yanto, cukup singkat, gelar depannya DRS dan belakangnya MPD gitu aja. Kelahirannya di Malang, alamat rumah di Jalan Yosudarso, Gang Pertiwi nomor 16, Pabean Dringu, Probolinggo. Nomor HP yang bisa Bapak Ibu hubungi bila ada permasalahan dengan putra-putri Bapak Ibu atau ingin berkonsultasi dengan sekolah, yaitu nomornya 081 233 99323. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 ini sejak tanggal 31 Mei tahun 2018. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya akan mengulang kembali tentang makna logo dan simbol SMP Negeri 4 Kota Probolinggo yang sudah Bapak Ibu sering lihat pada undangan maupun pada web sekolah maupun di lembaran-lembaran lain sudah Bapak Ibu terima. Di situ ada pohon yang berwarna hijau yang melambangkan SMP Negeri 4 ini selalu tumbuh sejak tahun 1984. Ibarat kemajuan peradaban kehidupan manusia, belajar sepanjang hayat. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ada 8 cabang pohon juga yang berwarna hijau. Ini melambangkan 8 standar nasional pendidikan sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan visi dan misi sekolah. Kemudian ada juga daun sebanyak 3 buah melambangkan visi sekolah. Daun berwarna orange itu melambangkan mutu pendidikan, berwarna kuning ini melambangkan ilmu dan takwa. Di dalamnya ada urat daun yang berbentuk bintang, daun berwarna kuning. Ini melambangkan lambang pemerintah Kota Probolinggo. Dan yang ketiga, daun berwarna hijau. Ini melambangkan budaya sekolah, yaitu adiwiyata. Ada pita berwarna biru yang di situ menunjukkan bahwa SMP 4 ini selalu berjuang ya untuk berinovasi, berkreasi, bekerja keras dan berdedikasi tinggi dan loyal serta mampu berkolaborasi. Pita berwarna biru itu melambangkan tingkat satuan pendidikan SMP. Nah, secara keseluruhan arti dan makna logo dikatakan bentuk komponen dalam logo yang mengaplikasikan visi dan misi sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang makna logo SMP Negeri 4. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Probolinggo, Bapak DRS Haji Yanto MPD, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Kota Probolinggo, Bapak Ibu Wali Murid yang ada di lingkungan
SMP Negeri 4 Kota Probolinggo, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Hadirin yang berbahagia, pertama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberi nikmat dari Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting yang ada di SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini, walaupun secara tidak tatap muka ya, melalui Zoom meeting, melalui online, bisa berjalan lancar, dan harapannya kita nanti ada sharing, bekerja sama, saling informasi, saling koordinasi antara sekolah dengan Bapak Ibu wali murid. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Bapak Ibu kepala sekolah, dewan guru, dan orang tua wali murid yang ada di SMP Negeri 4 Kota Probolinggo, baik orang tua kelas 7, 8, 9 yang telah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, telah meluangkan waktu. Sebenarnya kalau kegiatan ini Bapak Ibu sibuk ya, ibu di rumah, apalagi ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau memang kita sebagai pegawai itu capek ya, capek di rumah. Bahkan ada sebagai pedagang, ada sebagai petani ya, semuanya bisa kumpul menjadi keluarga besar SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu telah meluangkan waktu menghadiri undangan kepala sekolah dari rumah. Bapak Ibu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah Bapak Ibu kalau ikhlas menghadiri undangan kepala sekolah mendapat pahala Bapak Ibu. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Perlu Bapak Ibu kenal sama saya ya. Memperkenalkan diri bahwa saya sebagai ketua komite SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Nama saya adalah Asidik, hanya itu Ahmad, tapi tiap harinya dipanggil Sidik, Pak Sidik ya. Bulan berkelahiran, keluar dari perut ibu, ada di dunia ini bertepatan dengan tanggal 17 Desember tahun 1965. Berarti saat ini sudah berumur 56 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sudah namanya, sudah kelahiran, sudah alamatnya. Kalau dari SMP Negeri 4 Kota Probolinggo dekat ya Bapak Ibu, ke arah selatan kurang lebih 2 km, tepatnya di Kelurahan Kedungasem, setelah jembatan Kedungasem. Jadi kalau Bapak Ibu dari utara jembatan berarti harus keliling jalannya ya, lewatnya keliling karena masih ada perbaikan. Persisnya yaitu di sana tuh barat jalan ada papan nama bertuliskan perusahaan tahu Proma Bapak Ibu. Proma. Di sana tuh ada pabrik tahu Proma. Bapak Ibu kalau ingin silaturahmi bermain-main ke rumah saya bisa cari alamat itu, pabrik tahu Proma di Kedungasem. Insya Allah semua akan mengenalnya, mengetahuinya. Cari namanya Bapak Sidik Hagia. Umpama Bapak Ibu tidak sempat ke rumah, silaturahmi ke rumah karena mungkin ada yang jauh atau mungkin karena sibuk, bisa langsung panjenengan kontak ya. Perlu dicatat nomor HP saya. Insya Allah akan melayani semua keluhan Bapak Ibu semuanya. Bisa dicatat nomor HP saya, yaitu nomor HP saya 082334113412. Diulang 082334113412.
8 2 3 3 4 1 1 3 4 1 2. Bisa SMS, bisa WA dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu menulis namanya sampeyan siapa, Bapak Ibu sebagai wali murid SMP Negeri 4 Kota Probolinggo, anaknya siapa namanya, kelas berapa, apa 7, apa 8, apa 9. Lewat WA tulis, mungkin Bapak Ibu itu ada keluhan-keluhan, ada usulan-usulan, ada perbaikan-perbaikan yang ada di SMP Negeri 4 Kota Probolinggo, bisa disampaikan lewat WA. Saya sebagai pengurus komite mitra sekolah Bapak Ibu, wakil panjenengan semuanya. Jadi kalau ada keluhan kekurangan, misalkan dewan guru, Bapak Ibu guru kalau ngajar anak saya, katanya anak saya begini, sampaikan apapun. Nanti saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Insya Allah nanti nanti akan dievaluasi sehingga semua himbauan dari Bapak Ibu, saran dari Bapak Ibu, usulan dari Bapak Ibu akan ditindaklanjuti oleh kami sebagai pengurus komite langsung ke sekolah SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Itu sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan-kekurangan, sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi kalau Bapak Ibu ada informasi, ada keluhan apapun, bisa kontak saya, nanti akan kami hubungi langsung kepada sekolah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 8 dan 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat sehat, sehingga bisa mengikuti kegiatan sosialisasi KTSP SMP Negeri 4 Probolinggo tahun ajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua. Bapak Ibu, orang tua peserta didik yang saya hormati, di sini perlu kami sosialisasikan kurikulum SMP Negeri 4 kepada Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu paham tentang kurikulum SMP Negeri 4 dan bisa mengikuti apa-apa yang menjadi kebijakan sekolah. Kita punya moto A Great Place for Education. Elemen perubahan KTSP ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah potensi dan karakteristik peserta didik, yaitu merdeka belajar. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini acuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Merdeka Belajar, bertujuan memfokuskan arah pembelajaran dengan prinsip sebagai berikut. Belajar harus dilakukan dengan membangun kemauan dan semangat mewujudkan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan bebas dari segala bentuk rasa ketakutan. Memiliki relevansi dengan teori belajar konstruktivisme. Guru sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri siswa. Pembelajaran jarak jauh ini memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya melalui berbagai macam platform digital, antara Google Classroom, Google Form, dan Google Meeting maupun bentuk aplikasi yang lain. Pada pembelajaran jarak jauh ini diharapkan pembelajaran menyenangkan dan tetap dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik. Sinergi antar mabel dalam muatan kurikulum SMP Negeri 4, yaitu sinergi kompetensi dasar sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar mata pelajaran maupun ke dalam berbagai aktivitas di sekolah maupun luar sekolah. Contoh aktivitas yang dimaksud, misalnya mengerjakan LK atau penugasan baik individu maupun kelompok, konten permuatan KD antar mata pelajaran,
pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, Idul Adha, ekstrakurikuler pramuka, pencaksilat, PMR, dan yang lainnya. Contoh lain, ini diundangnya narasumber, ahli, dan mitra sekolah untuk berbagi ilmu tentang kesehatan remaja, bahaya narkoba, kelestarian lingkungan, kesiagaan bencana, dan lain-lain. Ada DES, yaitu Digitally Excellent School. Aspek pengelolaan kesiswaan di SMP Negeri 4 menjadi support sistem yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Maka ini ada manajemen yang disebut dengan DES, yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Digital yang mengintegrasikan banyak kegiatan, utamanya yang berkaitan dengan peserta didik dengan menggunakan kartu pelajar yang berbarcode. Karakteristik aplikasi ini berisi antara lain data warga sekolah, laporan kegiatan, saran kritik pengguna layanan, arsip perangkat pembelajaran, catatan pelanggaran, catatan prestasi, kunjungan pembinaan pengawas, dan lain-lain. Ada gerakan literasi sekolah, yang mana ini memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Dibiasakan dengan kegiatan Dear Diary, One Moment One Paper, dan Scrapbook. Dear Diary ini kebiasaan menulis setiap mengalami pengalaman pribadi yang berkesan. One Moment One Paper ini membuat narasi pendek tentang peristiwa-peristiwa penting yang berkesan baik secara pribadi maupun situasi terkini di lingkungannya. Sedangkan Scrapbook itu adalah mengerjakan scrapbook yang memiliki muatan pembelajaran yang berfokus pada penguatan literasi. Scrapbook sebagai media untuk menuangkan gagasan menulis sebagai tindak lanjut dari kegiatan membaca, mendengarkan, atau mengapresiasi teks bahasa maupun sastra. Tak hanya pada muatan bahasa, scrapbook juga efektif dalam mengajarkan muatan adiwiyata karena berbahan daur ulang. Adiwiyata ini merupakan anugerah yang diperoleh SMP Negeri 4 sejak tahun 2012. Yang menjadi ruh di situ ada budaya 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan menerapkan zero waste atau bebas sampah. Ini diharapkan gaya hidup kita nol sampah, jadi tidak ada sampah yang diproduksi oleh aktivitas kegiatan kita. Halaman perubahan kedua yaitu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi misi SMP Negeri 4, visinya yaitu beriman, bertakwa, berkualitas, dan berbudaya lingkungan. Indikator visinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas keagamaan, yang kedua meningkatnya perilaku terpuji, yang ketiga meningkatnya prestasi, keempat meningkatnya budaya cinta lingkungan. Visi misi tujuan sekolah. Misi SMP Negeri 4, pertama, membiasakan peserta didik disiplin dalam beribadah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai karakter positif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik. Dan yang keempat, membudayakan peserta didik cinta lingkungan. Tujuan SMP Negeri 4 ini antara lain lulusan berakhlak terpuji sesuai tuntunan imannya, lulusan yang berkarakter Pancasila, 3, terbaik kompetensi siswa nasional, olahraga dan seni, keagamaan, mulai dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Terbiasa memilah sampah dan melaksanakan 3R dalam aktivitas sehari-hari. Struktur kurikulum SMP Negeri 4 ini menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Dalam keadaan normal, dalam masa darurat pandemi
COVID-19. Dalam keadaan normal, ini KIKD muatan pembelajaran SMP Negeri 4 mengacu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dengan susunan sebagaimana berikut, di mana masing-masing tingkat kelas itu memiliki jumlah jam belajar 40 jam pelajaran. Pada era pandemi COVID-19, ini dilakukan dua pembelajaran, yaitu belajar dari rumah dan pertemuan tatap muka terbatas, sehingga beban belajar siswa di sini sangat sedikit, yaitu 13 jam pelajaran. Jadi lebih singkat dibandingkan dengan normal. Struktur kurikulum SMP Negeri 4 ini menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar mata pelajaran, dan beban belajar minggu untuk setiap siswa. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau normal itu sebanyak 40, kalau COVID itu 13. KI dan KD. Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan ini harus dimiliki oleh peserta didik. KI 1 ini untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Kompetensi dan kompetensi dasar ini bisa Bapak Ibu baca di deskripsinya. Kalau spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sosial, ini menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Pengetahuan, ini menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifikasi sederhana berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan wawasan kemanusiaan. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Asesmen Merdeka Belajar mengacu pada pedoman pelaksanaan asesmen Merdeka Belajar untuk sekolah menengah pertama yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Probolinggo tahun 2021. Pertama adalah asesmen formatif, ini memperbaiki proses pembelajaran. Sumatif, ini mengukur hasil belajar untuk menentukan lanjut atau perbaikan, naik atau tidak naik, lulus atau tidak lulus. Asesmen harian untuk mengetahui capaian kemampuan pengetahuan dan keterampilan terhadap kompetensi satu atau beberapa kompetensi dasar mata pelajaran. Asesmen semester ini untuk mengetahui capaian kemampuan terhadap beberapa kompetensi dasar mata pelajaran selama waktu tertentu. Teknik asesmen Merdeka Belajar ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bentuk penilaian diri, antar teman, refleksi untuk sikap, tes tulis, tes lisan, penugasan untuk pengetahuan, praktek, proyek, portofolio untuk keterampilan. Kriteria kelulusan dan kenaikan kelas. SMP Negeri 4 memiliki kriteria kelulusan dan kenaikan kelas yang sudah ditetapkan setelah dibahas pada rapat Dewan Guru. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian, serta mengapresiasi kekhasan SMP Negeri 4 Probolinggo. Kriteria kelulusan untuk kelas 9 mengikuti pembelajaran selama 6 semester, mulai semester 1 sampai semester 6, dibuktikan memiliki nilai rapot, mengikuti ujian sekolah, teori, dan praktek
Ini biasanya dilakukan pada semester 6. Boleh memiliki nilai ujian sekolah maksimal 3 mata pelajaran yang di bawah 75. Mencapai nilai minimal baik pada aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Kehadiran semester 6 dalam kegiatan tatap muka terbatas selama masa darurat COVID-19 ini mencapai 90% dari hari efektif tahun pelajaran dengan memerhatikan tanpa keterangan atau alfa. Sedangkan untuk kelas 7 dan 8, kriteria kelasnya mengikuti semua mata pelajaran pada seluruh aspek kompetensi, boleh memiliki 3 nilai yang memiliki rata-rata gabungan semester ganjil dan genap di bawah nilai KKM pada aspek pengetahuan maupun keterampilan. Minimal baik pada aspek spiritual dan sikap sosial serta kehadiran pada kegiatan tatap muka terbatas ini mencapai 90% dari hari efektif tahun pelajaran. Demikian Bapak Ibu tentang sosialisasi kurikulum SMP Negeri 4 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Allah meridhoi segala langkah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Murid yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan sekolah dalam rangka sosialisasi KTSP dan rencana pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jono Paringadi. Kebetulan saya urusan kurikulum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skenario atau alur jika kita nanti melaksanakan tatap muka terbatas. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yaitu tentang dasar hukum. Pertemuan tatap muka terbatas Bapak Ibu sekalian, kita mengacu pada 6 rujukan dasar hukum, mulai dari yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai dasar hukum yang nomor 6 yaitu SKB atau Surat Keputusan Bersama 4 menteri ya, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, ketentuannya adalah seperti ini. Ini adalah ringkasannya. Intinya berdasarkan SKB yang ditetapkan 30 Maret tahun 2021, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Yang kedua, PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas ini akan dihentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Adapun ringkasannya sebagai berikut Bapak Ibu. Ini mungkin bisa dibaca ya. Seperti ini. Intinya 2 ini Bapak Ibu. Intinya 2 ini. Oke. Selanjutnya ini skenarionya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika orang tua tidak mencapai 100% izin orang tua ya, maka ada 2 kelas pembelajaran yang harus dilakukan di sekolah. Yang pertama itu ada kelas campuran dan ada kelas PJJ. Ini skenarionya Bapak Ibu. Alurnya seperti ini. Jadi, nanti jika izin tidak mencapai 100%, sekolah akan membuat 2 kelas Bapak Ibu, yaitu kelas campuran dan kelas PJJ. Terus bagaimana kelas campuran atau kelas PJJ itu? Yang pertama, ini akan saya paparkan apa sih itu kelas campuran. Kelas campuran ini adalah kelas yang menghadirkan siswa ke sekolah
modelnya nanti ada blended learning ya. Blended learning itu pembelajaran campuran. Jadi anak-anak bertemu dengan guru ketika PTMT, sisa hari ketika tidak ada jadwal PTMT di sekolah, anak-anak itu belajarnya dari rumah. Modelnya ada synchronous learning, ini ketika di sekolah, jadi tatap muka langsung dengan guru, dan asynchronous daring di rumah. Jadi mereka belajar lewat Google Classroom sebagai platform yang disepakati sebagai LMS ya, Learning Management System resminya SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Penjabarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Peserta didik akan dijadwal bergiliran untuk tatap muka terbatas dengan ketentuan yang pertama, 50% dari jumlah total siswa per kelas. Jadi jika dalam satu kelas itu ada 32, maka akan dibagi menjadi 2. Nomor 1 sampai nomor 16 masuk sesi 1. Dan nomor 16 sampai nomor terakhir 32 itu masuk sesi yang kedua. Dalam sehari terbagi menjadi 3 sesi PTMT. Jadi maksudnya seperti ini. Dalam satu hari itu kita menampung atau mewadahi atau membuat sesi untuk semua kelas 7, 8, dan 9. Itu contoh untuk hari Senin itu 7, 8, 9 nomor 1 sampai 16. Sedangkan Selasanya 7, 8, 9 nomor 16 sampai 32. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jeda antar sesi 60 menit. Ini maksudnya jeda sesi kelas 7, jeda sesi kelas 8, dan jeda sesi kelas 9. Itu ada sesi di jeda 60 menit per sesinya. Per sesi PTMT itu ada 16 rombel kelas. Contoh sesi 1 itu kelas 7. 7-nya itu kan hanya separuh ya. 7A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu ini akan dibagi menjadi 8 kelas. Sedangkan E, F, G, H juga sama menjadi 8 kelas. Intinya 8 rombel A, B, C, D, E, F, G, H itu akan dibagi menjadi 2. Totalnya nanti ketika satu sesi itu ada 16 kelas. Karena masing-masing kelasnya dibagi menjadi 2. Penjelasannya atau gambarannya seperti itu. Terus per sesi itu maksimal 3 JP dengan durasi 40 menit. Jadi sesi 1 itu mendapatkan 3 jam pelajaran. Jadi mungkin ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Terus untuk kelas 8 sesi yang kedua juga sama. Kelas 3 atau kelas 9 sesi yang berikutnya itu juga sama 3 JP. Karena ini aturan mainnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk tingkat SMP itu maksimal anak atau siswa atau peserta didik di sekolah itu adalah 2,5 jam. Kalau kita merujuk pada 40 menit dikalikan 3, kita sudah mendapatkan 120 menit atau 2 jam. Itu Bapak Ibu. Nah, dalam seminggu tiap peserta didik PTMT, maksudnya pertemuan tatap muka terbatas ya, ke sekolah itu sebanyak 2 kali Bapak Ibu. Nah, ketika tidak ada jadwal, peserta didik atau siswa itu belajar dari rumah dengan mode asinkronus daring. Jadi belajar seperti kemarin ketika kita belum melaksanakan PTMT, ya modelnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terus untuk di sekolahnya ini ada gambar ya yang menjelaskan. Jadi ketika di sekolah itu siswa atau peserta didik itu lebih ditekankan lebih banyak praktek, diskusi, refleksi, serta umpan balik dari guru. Jadi gambarannya seperti itu. Ini sudah ada istilahnya apa ya? SOP-nya lah, standar operasional prosedur ketika kita menjalankan PTMT di sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Untuk kelas PJJ, nah ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang tidak mengizinkan putra atau putrinya untuk tatap muka di sekolah. Dengan berbagai alasan, bisa saja karena belum divaksin, ya karena masih ragu dan sebagainya, tidak ada masalah. Kita sesuai dengan dasar hukum, sesuai dengan prosedur, tetap memfasilitasi peserta didik atau siswa yang tidak diizinkan untuk tatap muka oleh orang tua. Adapun
modanya, yaitu kelasnya sinkronus daring dan asinkronus di rumah. Nah, ini modelnya open class, asinkronus daring modelnya ini ya belajar di rumah Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan di sini. Bapak Ibu sekalian, ini ya penjelasannya. Peserta didik akan dijadwal untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi karena tidak diizinkan, ya tidak ke sekolah seperti itu. Ketentuannya seperti ini. Nanti akan dibuatkan kelas umum Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi pembagian kelas berdasarkan abjad ya. A, B, C, D nggak ada. Jadi langsung kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di mana masing-masing kelas itu nanti akan ada 13 mapel. Seperti itu Bapak Ibu. Terus mengikuti pembelajaran dari rumah sesuai jadwal. Nanti juga akan dibuatkan jadwal tersendiri karena berbeda dengan kelas campuran. Karena ini full murni daring atau belajar dari rumah. 3 peserta didik atau siswa yang PJJ ya, karena tidak boleh ke sekolah, ini tetap masih bisa melakukan tatap muka dengan guru. Nanti guru itu akan dijadwalkan open class. Jadi open class ini adalah kelas umum yang bisa diikuti oleh kelas silang ya, maksudnya tidak melulu kelas 7A saja, 7B saja, atau 8D saja, enggak. Tapi ini semua. Jadi nanti di situ siswa bisa bertatap muka dengan guru mapelnya, terus juga mungkin bisa menanyakan materi-materi yang tidak jelas, atau pertanyaan tentang tugas yang diberikan, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu akan dijadwal nanti. Yang keempat, bertanggung jawab dengan kehadiran saat PJJ. Dalam artian nanti walaupun belajar dari rumah, itu tetap ada absensi dari mapel dan absensi dari wali kelas ya, untuk merekap kehadiran. Seperti itu. Yang kelima, tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan tugas dan asesmen yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ini juga mengikuti sebagai bentuk tanggung jawab seorang pendidik. Monggo anak-anak peserta didik, Bapak Ibu bisa menyampaikan jika ketika menemui kesulitan bisa menghubungi guru mapel atau mungkin wali kelas kalau ada kesulitannya untuk administrasi sekolah. Kalau untuk pembelajaran bisa ke guru mapelnya masing-masing. Bisa lewat WA, email, Google Classroom juga ada fitur chatnya. Monggo silahkan. Karena itu memang haknya peserta didik atau siswa. Itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja penjelasannya. Selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakan. Nanti sebisa mungkin kami dan pihak sekolah akan jawab terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.